Selamat pagi Permisa, jumpa lagi bersama saya Komang Devi Safitri Paramita, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya mengangkat sebuah topik menarik seputar bagaimana nilai-nilai Pancasila terwujud dalam ruang publik masyarakat kita. Segmen kali ini berjudul Titik Nol Singaraja, titik temu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan sekedar teks yang tertulis dalam undang-undang. Ia seharusnya hidup dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam penggunaan ruang publik. Ruang publik adalah salah satu cerminan paling nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Disinilah masyarakat dari berbagai latar belakang, berbeda agama, suku, dan daerah bertemu, berinteraksi, dan hidup berdampingan tanpa sekat, tanpa batasan. Salah satu ruang publik yang menarik untuk kita telusuri adalah Titik Nol Singaraja, kawasan bersejarah yang kini sedang bertransformasi menjadi wajah baru kota Singaraja. Untuk mengulasnya lebih jauh, tim saya sudah standby langsung di lokasi. Untuk itu, saya persilahkan. Selamat datang di Liputan Pancasila. Saya atas nama Komang Devi Safitri Paramita. Dalam kesempatan kali ini saya hadir untuk menyajikan sebuah liputan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Mengangkat judul Titik Nol Singaraja, titik temu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Liputan ini akan membawa kita menelusuri bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila hidup secara nyata di salah satu ruang publik paling ikonik saat ini di kota Singaraja. Simak liputannya berikut ini. Inilah Titik Nol Singaraja. Kawasan yang berada tepat di jantung kota Singaraja ini kini sedang bertransformasi menjadi ruang publik modern berkonsep heritage yang memukau. Revitalisasi kawasan bersejarah ini dimulai sejak Februari 2026, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Buleleng, Inyoman Sucindra. Proyek senilai 25 miliar dari bantuan Kabupaten Badung ini dirancang untuk mengembalikan nilai historis kawasan sekaligus menciptakan ruang publik yang terbuka dan ramah bagi seluruh masyarakat. Kini progresnya telah mencapai 90%. Kawasan ini sudah dilengkapi 75 lampu penerangan klasik, pedestrian luas bebas kabel udara, kursi taman, pohon tabebuya, hingga sistem CCTV terpadu. Peresmiannya pun dijadwalkan pada 29 Juli 2026 mendatang. Yang paling menarik, konsep revitalisasi ini menghilangkan tembok-tembok tinggi sebagai simbol keterbukaan, sebuah filosofi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ruang yang terbuka, inklusif, dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Meski belum diresmikan, antusiasme warga sudah luar biasa. Setiap harinya, Titik Nol dipadati pengunjung dari berbagai kalangan. Ada yang jogging, nongkrong sore, bahkan sekedar duduk menikmati sunset di bawah temaram lampu klasiknya yang ikonik. Lihat saja suasana di sini, tidak ada sekat, tidak ada batasan, tua muda, warga lokal maupun pendatang, dari berbagai suku dan agama, semua berbaur dalam satu ruang yang sama. Inilah wujud nyata sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia yang hidup bukan di atas kertas, tapi nyata di depan mata kita. Pedestrian yang luas dan bebas kabel udara membuat pengunjung leluasa berjalan kaki, bersepeda, bahkan sekedar duduk santai. Fasilitas ini terbuka dan gratis untuk semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua, dari yang mampu hingga yang sederhana.
Inilah cerminan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling memukau saya, disinilah kita bisa melihat bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku hidup berdampingan dengan damai, saling sapa, saling menghargai, tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Inilah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujud dalam kesederhanaan interaksi sehari-hari. Seperti yang dirasakan langsung oleh salah satu warga lokal Singaraja berikut ini. Baik, kegiatan apa yang biasa kakak lakukan di sini dan bagaimana kegiatan tersebut mempererat kebersamaan antar warga? Perkenalkan, saya Tira Agustini. Saya sering sih ke sini sama teman atau sama keluarga. Nah, kadang ke sini tuh buat nyanset, jogging atau sepedaan. Dari tempat ini apa yang saya suka tuh ini kan public space ya. Jadi siapapun bisa datang ke sini. Kita di sini nggak ada mandang agamanya apa, sukunya apa, asalnya dari mana. Jadi semua orang bisa datang ke sini untuk menikmati keindahan titik nol Singaraja. Terima kasih. Tidak hanya warga lokal, warga dari berbagai kalangan pun merasakan hal yang sama. Bagaimana perasaan kakak melihat keberagaman masyarakat yang berkumpul di titik nol ini? Apakah tercermin sikap saling menghormati? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Gerta dari Kabupaten Jembrana. Menurut saya melihat titik nol sangat ramai di sini. Memang salah satu bentuk toleransi bisa dilihat dari berbagai macam keberagaman orangnya, mulai dari keberagaman agama, keberagaman suku, ras dan lain-lain. Jadi titik nol memang salah satu tempat yang cocok untuk saling menghargai karena kita bisa bertemu dengan berbagai macam orang dari suku maupun agama. Jadi, terima kasih. Namun, di balik semua nilai positif itu, ada tantangan nyata yang tidak bisa menutup mata kita. Sebagai warga lokal, apa tantangan yang kakak rasakan dengan semakin ramainya titik nol Singaraja? Baik, sebelum berbicara tentang tantangannya, yang pertama saya ingin berterima kasih kepada pemerintah di Singaraja karena telah membuatkan fasilitas titik nol ini. Karena dengan adanya titik nol, banyak wisatawan datang ke Singaraja. Tantangannya yaitu banyak warga yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Hal itu menyebabkan macet dan mengganggu lalu lintas. Di samping itu, banyak juga warga yang buang sampah sembarangan. Nah, itulah realita yang terjadi di lapangan. Di balik keindahan dan kehangatan interaksi warga, ada tanggung jawab bersama yang masih perlu dibenahi. Namun, terlepas dari tantangan itu, satu hal yang pasti, titik nol Singaraja telah menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar slogan, melainkan hidup dalam keseharian masyarakat. Saya, Komang Devisa Fitri Paramita, melapor dari titik nol Singaraja. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih atas liputannya. Tadi kita sudah melihat langsung bagaimana titik nol Singaraja menjadi ruang hidup nilai-nilai Pancasila. Sila pertama tercermin dari keberagaman agama yang hadir dan berdampingan damai di titik nol Singaraja. Sila kedua terwujud dalam sikap saling menghargai antar pengunjung tanpa memandang perbedaan. Sila ketiga terlihat nyata dalam kebersamaan warga dari berbagai latar belakang yang berbaur tanpa sekat. Dan sila kelima hadir dalam aksibilitas yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangannya nyata. Parkir sembarangan, keramaian yang tidak terkendali, hingga sampah yang masih menjadi PR bersama. Padahal, tempat ini belum selesai 100%. Ini menjadi pengingat bahwa implementasi Pancasila bukan hanya soal menikmati fasilitas publik, tapi juga soal tanggung jawab bersama dalam menjaganya. Rekomendasi saya, perlu ada pengelolaan yang lebih tertib, kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, dan kolaborasi antara pemerintah dan warga agar titik nol benar-benar menjadi ruang publik yang membanggakan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Titik nol Singaraja sedang bertransformasi menjadi lebih indah, lebih modern, lebih inklusif. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah semangat kebersamaan dan nilai-nilai Pancasila yang terus hidup di sini. Pancasila bukan sekedar teks dalam undang-undang. Ia hidup,
nyata, dan hadir dalam keseharian kita. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat menjaga dan mengamalkannya bersama. Saya, Komang Devi Savitri Paramita, pamit dari studio. Sampai bertemu di segmen berikutnya.